Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya coba untuk menjelaskan tentang limit tak tentu bagian ketiga. Yang pertama itu kemarin, jika suatu limit langsung disubstitusikan ketemunya 0/0 dengan bentuk yang biasa atau dalam bentuk pemfaktoran. Sekarang kalau bentuknya semacam ini, di bawah ada bentuk akar. Caranya langkah pertama yaitu kita langsung substitusikan dulu. Kita masukkan angka 2 ini sebagai pengganti X nya. Nanti hasilnya ketemu 0/0. Kalau sudah 0/0, ini namanya limit tak tentu. Maka langkah selanjutnya yaitu mengalihkan dengan sekawannya. Gimana yang dimaksud dengan sekawannya? Yaitu ini, kita tulis dulu soalnya. Kita ulang, tulis dulu. Yang menjadi sekawannya ini dari 3 dikurangi akar X kuadrat plus 5, yaitu adalah 3 ditambah. Jadi kalau di sini dikurang, nanti sekawannya ditambah. Jadi 3 ditambah akar X kuadrat plus 5 per 3 plus akar 2 plus 5 ya. Akar X kuadrat plus 5. Kita lanjutkan sehingga nanti kita bisa memperoleh nilai 4 dikurangi X kuadrat dikalikan dengan 3 ini ditambah akar dari X kuadrat ditambah 5 per ini 3 dikurangi X kuadrat plus 5, ini 3 ditambah, ini kan sama dengan A dikurangi B kali A ditambah B, maka langsung kita masukkan nilainya 3 kuadrat ya, 3 kuadrat dikurangi akar ini. Kita lanjutkan sehingga didapat 3 kuadrat itu 9. Ini kalau dalam akarnya kalau dikuadratkan akarnya hilang, sehingga tinggal min X kuadrat min 5. Kenapa min 5? Karena di sini hasilnya seharusnya X kuadrat ditambah 5. Ini ada tanda negatif sehingga menjadi X kuadrat negatif X kuadrat terus negatif 5. Yang atas tetap. Kita lanjut. Kita bisa menyederhanakan 9 dikurangi 5 sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Nah, ini nilainya sama. Kita bisa menyederhanakan. Kita coret. Tinggal 3 ditambah akar X kuadrat plus 5. Kita langsung bisa substitusikan atau mengganti X ini menjadi angka 2. 2 kuadrat ditambah 5 itu 9. Akar 9 3, berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Bagaimana dengan limit X mendekati 3 untuk fungsi 12 dikurangi 4X per 5 dikurangi akar X kuadrat plus 16. Caranya langsung substitusikan dulu biar tahu apakah fungsi ini tak tentu atau mempunyai nilai 0/0. Ini artinya tak tentu. Kita lanjutkan, langkahnya sama yaitu mengalihkan dengan sekawannya. Sekawannya siapa? Kalau ini 5 dikurangi maka sekawannya adalah plus nanti. Kita lanjutkan. Hasilnya sama ya, dikalikan dengan 5 ditambah atau 5 plus. Kita lanjutkan 12 dikurangi 4X sama dikalikan 5 ditambah akar dari X kuadrat plus 16 per X kuadrat. Di sini 5 berarti 5 kuadrat ya, dikurangi dengan ini kuadrat. Nanti hasilnya X kuadrat
ditambah 16 dalam kurung. Ini hasilnya. Terus kita lanjutkan 25 dikurangi X kuadrat. Ini kita buka menjadi negatif kali plus adalah negatif 16 atau min plus, berarti di sini min 16, berarti 25 dikurangi 16. 25 kurangi 16 9. Nah, min X kuadratnya tetap. Nah, di sini kita bisa memfaktorkan, 4-nya kita keluarkan, ini 4-nya kita keluarkan menjadi 3 dikurangi X, berarti 4 kali 3 dikurangi X. Ini dari ini kita faktorkan, 4-nya kita keluarkan. Oke. Terus kita lanjutkan, yang bawah juga kita faktorkan. 9 itu 3 kuadrat dikurangi X kuadrat. Ya, 3 kuadrat dikurangi X kuadrat itu sama dengan 3 dikurangi X kali 3 ditambah X. Nah, di sini ada yang sama, kita bisa menyederhanakan. Kita sederhanakan, oke. Tinggal 4 kali 5 ditambah akar X kuadrat ditambah 16 per 3 plus X. Ini kalau kita substitusikan langsung X-nya dengan angka 3 di sini, angka 3, berarti 3 kuadrat ditambah 16, 3 kuadrat itu 9, ditambah 16, 25, akar 25, 5 ditambah 5, ya, 10 kali 4, nih, kali 4, 40, berarti 40 dibagi 6. Dibagi 6, 40 dibagi 6, ini akar 25. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya, akar 25, 5 tambah 5, 10 kali 4, 40 dibagi 6. Kalau misalnya bisa disederhanakan, silahkan nanti disederhanakan. Kita lanjutkan. Limit bentuk tak hingga per tak hingga. Dari limit mendekati tak hingga, jadi kalau ada tanda semacam ini membacanya tak hingga. Jika diketahui limit tak hingga sebagai berikut, misalnya di sini bentuk limitnya, fungsinya adalah AX pangkat N ditambah BX pangkat N min 1 dan seterusnya, maka nilainya adalah R real, ya. Kita tidak tahu nanti hasilnya berapa. Caranya, penyebut dan pembilang dibagi dengan variabel pangkat yang tertinggi. Variabel pangkat tertinggi di sini, ya, tergantung nanti yang tertinggi yang mana dari penyebut dan pembilangnya. Berikut contohnya, perhatikan. Contoh limit tak hingga 1. Nah, di sini ini pecahan yang paling sederhana, ini tak hingga 2 kali X pangkat 3, 4 kali X pangkat 2. Caranya di sini pangkat tingginya adalah pangkat 3, maka penyebut dan pembilang harus dibagi X pangkat 3. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, maka hasilnya di sini 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. 4X pangkat 2 ini dibagi X pangkat 3, sehingga nanti hasilnya pangkat 3-nya kita coret menjadi 2 per 1, yang ini 4 per X pangkat 1. Nah, X pangkat 1 itu nilainya tak hingga, maka 2 dibagi 4, 4 per tak hingga, 4 per tak hingga itu 0, karena 4 dibagi yang sangat besar itu nilainya mendekati 0, maka hasilnya 2 per 0. Nah, 2 per 0 itu nilainya adalah tak hingga. Jadi 2 dibagi 0, 0-nya sangat kecil, itu sama dengan tak hingga. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 4, maka semuanya nanti dibagi X pangkat 4. Nah, sini, nah, ini dibagi X pangkat 4, hasilnya 2, ini kita bisa coret jadi 2 per X ditambah 6 per X pangkat sekian. Nah, itu 0 karena X nya tak hingga,
berarti 6 per tak hingga. 6 per tak hingga itu adalah 0. 3x pangkat 4 per x pangkat 4 itu 3 per 1 dikurangi 0, sehingga hasilnya 2 per tak hingga dibagi 3 per 1 itu 3, hasilnya 0 per tak hingga. 0 per tak hingga itu nilainya 0. Perhatikan, kita lanjutkan contoh yang nomor 3. Di sini tidak ada pangkat tertinggi, tetapi ada pangkat tinggi yang sama, sehingga nanti penyebut dan pembilangnya bisa dibagi dengan x pangkat 4. X pangkat 4 kita coret, ini juga coret, sehingga nanti tinggal angka 2 per 1 dan 3 per 1. 2 per 3 itu nilai limitnya. Kita bisa menyimpulkan untuk limit tak hingga sebagai berikut. Jika ada suatu fungsi, bentuknya ini, pangkatnya adalah n per m, kita tidak melihat yang fungsi kelanjutannya, kita hanya melihat pangkat yang tertinggi. Jika n-nya lebih tinggi dari m, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Jadi n-nya lebih tinggi dari m. Jika n-nya kurang dari m, maka nilai limitnya 0. Kurang dari m itu misalnya ini 2, ini 3. Nah, itu nilai limitnya 0. Jika n sama dengan m, maka nilai limitnya a per b. Jadi di sini contohnya ini 4 berarti 2 per 3. Oke, kesimpulannya yaitu cara menentukan limit ada beberapa cara. Tergantung karakter fungsi yang mau ditentukan limitnya. Yang pertama adalah substitusi. Jika ketemu 0 per 0 silahkan difaktorkan atau faktorisasi. Terus ada yang mengalihkan dengan sekawannya jika bentuknya dalam bentuk akar tadi. Terus jika limitnya adalah tak hingga, maka mendekati tak hingga, membagi penyebut dan pembilang dengan variabel pangkat tinggi. Oke, tetap semangat dan selamat berlatih. Saya akan berikan soal. Perhatikan dulu. Ini adalah soal limit mendekati tak hingga. Ada 5 soal, nanti saya berikan di WA dan atau di GC-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.